Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau, Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau, Bapa temukan diriku
menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan, membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh waspada terhadap keinginan hati kita akan kekayaan dunia. Sebab apabila kita tidak mewaspadainya, maka akibatnya yang terjadi kemudian dari berbagai keinginan-keinginan yang timbul di dalam hati kita tersebut adalah mata hati rohani kita semakin hari akan semakin dibutakan oleh kekayaan dunia tersebut. Saudara, jika mata hati rohani kita telah dibutakan oleh kekayaan dunia, maka hal itu akan membuat atau menjadikan kita sebagai orang yang tamak. Saudaraku, ketamakan itu biasanya timbul dari ambisi, keinginan hati yang tidak dapat dibendung karena ingin memiliki kekayaan dunia. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus tetap sadar bahwa hidup kita tidaklah tergantung terhadap kekayaan tersebut. Karena kekayaan itu tidak akan dapat membawa kita ke surga, tidak bisa. Itulah kenapa firman Tuhan menasehatkan kita supaya kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap kekayaan. Saudara, Lukas 12 ayat 15 firman Tuhan katakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu, kalimat ini sesungguhnya sedang berbicara bukan tentang kehidupan saat ini, akan tetapi kalimat ini sedang menunjuk kepada kehidupan yang akan datang atau kehidupan di kekekalan. Nah, saudaraku, di dalam kebenaran ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, karena Tuhan Yesus tahu benar akan bahayanya bila orang percaya terpikat dengan keinginan kekayaan dunia. Akhirnya akan berdampak pada kebinasaan. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya, seperti yang ditulis di dalam Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan pada ayat firman Tuhan yang lain, Markus 10 ayat 25, firman Tuhan katakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi kita harus memahami benar bahwa kebenaran ini tidak sedang berbicara tentang hidup hari ini. Sekali lagi, kebenaran ini tidak sedang berbicara tentang hidup hari ini, tetapi sedang menunjuk kepada kehidupan kekal. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, ketika kita mengerti benar akan kebenaran ini, seharusnya kita tidak boleh menjadi orang yang masa bodoh.
kita tidak boleh menutup mata terhadap kebenaran ini. Karena kalau kita tidak memperhatikan kebenaran ini secara serius, kita tidak memperhatikan kebenaran ini dengan benar, maka pada akhirnya mata hati rohani kita akan tertutup oleh ambisi dan keinginan kita yang selalu ingin memiliki kekayaan dunia. Dan sekali lagi, saya harus berkata dengan jujur bahwa ini sangat berbahaya kalau kita tidak benar-benar memperhatikan kebenaran ini secara serius. Itulah kenapa kita harus mewaspadai akan hal ini. Karena kekayaan dunia sesungguhnya memiliki tipu daya yang sangat kuat. Kalau kita tidak menyadarinya, kita akan tertipu, ya, dan kita akan terjebak di dalamnya. Dan itulah yang akan membuat mata hati rohani kita semakin buta. Saudara, kalau orang percaya sudah tidak mampu melihat lagi akan kebenaran Allah secara benar, maka seperti yang firman Tuhan katakan, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Dan itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat firman Tuhan yang lain pun kita diperingatkan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9, firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, perhatikan itu. Kalau saat ini saudara sedang menikmati kelimpahan hidup, ya, kekayaan hidup yang berkecukupan, ingat baik jangan sampai mata hatimu, saudaraku, dibutakan oleh berbagai kekayaan dunia tersebut. Itulah kenapa kita juga dinasihatkan firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, saudaraku, itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus sadar sungguh bahwa kekayaan dan kenikmatan hidup dunia bukan segala-galanya. Tetapi hati yang mengasihi Allah Bapa di sorga, hati yang hidup takut akan Allah, hati yang mau sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak Allah, itu yang lebih bernilai tinggi daripada semua kekayaan dunia yang ada saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kita mau menerima berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.